Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustadz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk lihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuma dua, cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Hukum seorang istri minta kepada suaminya imam sholat, tapi suami tak mau. Nah, ini laki Fir'aun ini. Istri itu tidak meminta, tapi suami yang membangun. Kan suami mengambil air diperciknya ke wajah ibu. Bangun. Nah, itu kalau anak udah 3. Kalau waktu masih pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentang mereka lah sajadah. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua di sebelah mendengar suara menantu sholat. Siapa itu bu? Menantu kita. Itulah, mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak ada tahajud.
Siapa menantu kita? Itu yang tamat dari pesantren tahfiz Quran dari Gayo Luas itu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Menantu akan datang. Menantu yang sekarang, buka pintu. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan selesai pengajian nih sholat dia. Ustadz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia. Pas dia datang meminang, ayahku bertanya, kau PNS? Golongan 3 pak. Apa peganganmu? Itu kunci mobil. Punya kau? Punya abangku. Tapi tak lama lagi mau aku beli itu dah. Akhirnya aku sangka nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sudah 2 tahun 3 tahun menikah tak ada kebahagiaan. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu nanti kalau ngayun anak gitu, sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000. Kata laki, kau nyindir aku ya? Pokoknya laki tak sembahyang, laki hantu. Makanya sebelum anak itu menikah dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lain. Menghadapi suami yang malas beribadah, kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz, tak nak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet www.youtube.com, kajian agama Islam, enter. Ustaz Somad. Dan saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan, ini adalah jihad. Tapi jangan sebab saya kata jihad, puan balik dari sini panggil lelaki, abang sini kejap. Jihad bukan itu maksud saya. Maknanya Ustaz Somad bagi tazkirah pada orang baik-baik semua. Ini yang di hadapan saya ini semua orang baik-baik, soleh-soleh, amin. Orang yang dah sembahyang, orang yang dah ke masjid. Tapi puan sedang menghadapi satu generation penerus Fir'aun. Bukan mami written, Fir'aun written. Ini maka ayah sabar. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kerana mulut engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah, pernah ke tengok unta merah? Saya unta kuning je nampak, yang tempat orang banyak ambil gambar 15 rial di Arafah. Unta merah. Unta merah tu bahasa Italinya Ferrari. Unta merah. Mahal kereta ni, pintu dia satu. Kabarnya 2020 ni keluar kereta tak ada pintu lagi, lebih mahal lagi. Tapi ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Engkau dapat boleh sampaikan hidayah pada orang tak ada hidayah. Mudah-mudahan puan
sampaikan hidayah ni pada suami puan insya-Allah. Ini ya Allah, jangan matikan aku sebelum laki aku ni sembayang. Dua gendangnya, kalau tak dia mati, aku mati. Macam mana caralah? Perempuan pandai. Tujuannya macam mana dia sembayang? Macam mana cara dia boleh sembayang? Perempuan paling pandai. Budak kecil tak nak makan, budak kecil tak nak makan, tapi puan pandai buat dia makan. Budak kecil ni suka pada bintang, suka dia tengok bintang-bintang. Puan buatkan telur mata kebau bentuk bintang. Nak makan bintang, makan bintang. Pandai. Puan paling pandai menyentuh hati lelaki. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Janganlah kata so sweet. Oleh sebab itu maka puan paling pandai. Saya jumpa dengan seorang lelaki pakai jaket bertatu, pakai celana jeans, tak ada nampak orang macam dapat hidayah, macam gangster je. Macam mana tuan boleh rajin datang ikut tazkirah ni? Oh, cerita panjang Ustaz. Saya dulu tak suka tazkirah ni. Benci saya tengok orang ke masjid ikut tazkirah. Apalah tazkirah ni? Terus suatu malam isteri saya telefon, abang jemput ambil saya di masjid ya. Awak balik sajalah naik taksi. Macam mana kalau driver taksi larikan saya? Rupanya dia masih ada rasa sayang. Baiklah, saya jemput awak, saya ambil awak ke masjid. Pukul 9, pukul 9.30 tazkirah selesai. Rupanya hari itu bertambah hingga pukul 10 pula. Pukul 10. Maka tegaklah saya di depan pintu masjid, geram tengok. Apalah lama-lama mengaji ni. Saya dengar pelan-pelan. Seronok dah. Sedap juga. Siapalah ustaz ni? Oh, ternyata ustaz ni dari seberang. Dia dengar. Hari pertama saya dengar. Esok saya hantar dia. Esok saya duduk kerusi belakang. Esok saya duduk kerusi tengah. Lama-lama ikut terus tazkirah. Sebab apa? Bukan kerana ustaz, bukan kerana YouTube, kerana doa dan usaha seorang perempuan. Tapi bukan puan bagi tazkirah. Jangan balik dari sini panggil, abang sini kerja. Assalamualaikum, hai penghuni neraka jahanam. Mana boleh. Doa malam-malam. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya dengar awak sembahyang hajat ke tadi? Iya bang. Apa hajat awak? Adalah antara saya dengan Allah sahaja. Bolehkah awak tulis? Semua ada masa. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizalimi? Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis situ. Kapur barus ajaib. Jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man.